Yang sekarang saya kasih tahu, AI hacker sudah diaktifkan. Jadi jangan gunakan uang simpan di HP, e-banking. Jelas? Kalau hilang, melapor siapa? Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony. Pada video kali ini beliau mengingatkan kita kembali bahwa katanya di tahun-tahun ini jangan menyimpan semua uang kita di bank. Ada apa ya? Nah sahabat kemuliaan, sebelum kita lebih lanjut mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony, seperti biasa jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Kiranya Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Dengan menjadi member itu artinya kalian mendukung penuh dan mensupport pelayanan dan pertumbuhan channel Terang Kemuliaan. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa follow TikToknya Terang Kemuliaan dan subscribe channel kedua Terang Kemuliaan Worship. Sahabat Terang Kemuliaan, tanpa berpanjang-panjang, langsung saja kita menyaksikan apa yang disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Amin. Bebaskan kami dari yang jahat, Amin. bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Latih semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Duduk. Shalom. Sekarang besok tinggal Juni. Tinggal apa? Juni. Ngomong sebelahnya, jangan takut. Orang pada bingung semua, Pak di semua pada harga pada naik, betul? Yang tidak naik harga diri. Kita buka, kita Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Saudara yang ganjil, saya genap. Maka ketika mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ngomong sama sebelahnya, saksi. Nah, arti saksi itu adalah melihat, mendengar, merasakan, memegang, dan mengalami, dan tahu. Itu namanya saksi. Amin. Amin. Dan saksi itu Alkitab berkata harus hidup. Nah, tidak ada saksi mati. Itu namanya jailangkung. Betul? Namanya apa? Nah, saksi. Kamu menjadi saksiku. Artinya, waktu kita percaya Yesus, kita itu adalah saksi. Arti saksi itu apa? Yang melihat kemuliaan Tuhan, yang mendengar tentang Tuhan, dan mengalami mujizat bersama Tuhan. Itu namanya saksi. Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksi. Kerajaan Tuhan berdasarkan apa? 12 rasul. Berapa saudara? 12 apa? Dan 12 rasul ini adalah 12 orang miskin. Karena mereka adalah para nelayan, pemungut cukai, dan hidup di sekitar Danau Galilea. Dan mereka ikut Yesus dengan berbagai macam hal dan motivasi. Ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin merubah nasib, tapi intinya semua ikut Yesus waktu itu adalah merubah nasib. Merubah apa?
Demikian di gereja, banyak orang ke gereja, banyak motivasi. Ada yang ingin kaya cepat, itu namanya cari pesugihan, betul? Betul? Ada yang juga supaya laris toko. Nah, memang Tuhan penglarisan. Nah, ada yang juga cari jodoh. Cari apa? Jodoh. Karena udah kadaluarsa expired. Jadi orang gereja ini banyak sekali motif. Demikian waktu para rasul ikut Yesus, mereka juga banyak motivasi. Mereka melihat Yesus dan ingat, Yesus dibatasi kehadirannya. Karena apa? Dia menjadi manusia. Dibatasi kehadirannya. Hanya Yesus hanya ada di Israel dan hanya ada di sekitar Danau Galilea. Tapi apa yang terjadi? Yesus berkata apa? Lebih baik aku pergi. Nah, apa saudara? Lebih baik apa? Kalau aku pergi, maka aku mengutus dia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Elohim, Roh Yesus sendiri. Jadi saudara tidak boleh berpikir Roh Kudus itu adalah roh orang mati, orang-orang kudus. Salah. Apalagi disebut jelakung, beda lagi. Nah, jelas? Jelas? Roh Kudus itu adalah apa? Roh Yesus sendiri, Roh Elohim. Yang tahu tentang diri Allah adalah Roh Allah. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Elohim, Roh Allah sendiri. Kenapa? Kalau aku tidak pergi, Roh itu tidak akan datang. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah menggantikan posisi Yesus Kristus. Apa saudara? Menggantikan apa? Posisi. Kehadirannya, tuntunannya, pimpinannya, bimbingannya. Menggantikan. Karena apa? Yesus terbatas ada di Israel. Ingat, Elohim yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi kehadirannya apa? Terbatas. Makanya Yesus bisa merasakan lapar, sakit, sedih, takut. Ingat saudara, orang seberani apapun di dunia itu pasti ada rasa takut. Tentara sehebat apapun, waktu perang juga ada rasa takut, betul? Buktinya takut apa? Waktu mau perang mikir dia, betul? Bagaimana supaya lolos, betul? Betul? Bukan mati konyol, betul? Nah, Yesus juga apa? Manusia itu. Nah, dia berkata, lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi, ingat, kalau saat ini dibalik aku terbatas. Karena jadi manusia. Tapi kalau aku pergi, Rohku yang akan menggantikan, memimpin, menuntun dengan tiada batas. Jadi ingat, Roh Kudus adalah menggantikan posisi Yesus. Apa saudara? Menggantikan apa? Posisi apa? Posisi Yesus. Kenapa terjadi? Dan ingat, Roh Kudus bukan roh orang mati atau roh nabi-nabi, bukan. Ada yang berpikir Roh Kudus itu roh nabi-nabi atau roh malaikat. Ingat, dalam sejarah Alkitab tidak ada malaikat merasuk ke seseorang, kerasukan malaikat. Tidak ada. Salah itu. Yang merasuk itu roh setan. Nah, Roh Kudus itu bukan merasuk. Nah, ingat saudara, Roh Kudus adalah Roh Yesus, Roh Kudus. Nah, tujuannya apa? Menggantikan posisi Yesus untuk menuntut, membimbing. Yang tahu kehendak Yesus adalah Roh Kudus, karena itu Roh Yesus sendiri. Dan ingat saudara, dan dia berkata apa? Roh itu apa? Roh penolong. Roh apa saudara? Roh apa? Roh penolong. Amin. Roh apa? Roh penolong. Kenapa disebut roh penolong? Karena kita selama ada di dunia perlu ditolong. Laki-laki sehebat apapun perlu ditolong.
Betul? Orang seberani apapun belum tentu sehebat apa yang kau pandang. Ini kisah nyata. Di sini tidak ada. Saya punya kawan CEO direktur ada di berbagai komisaris, kaya, pegang uang, dan semua pegawai takut semua. Kalau dia marah, semua gini, semua takut sama dia. Dari karyawan, pembantu, tikus aja ngumpetnya. Tapi ada tapi, waktu dia rapat, wah gini dalam, wah meeting RUPS. Tiba SLT. Siap, saya pulang. Ya. Waktu dia pulang, kita ngomong-ngomong, dia jenda, ini paling. Ikut yang takut sama dia, tapi dia sama istri lebih takut. Artinya apa? Ada yang ditakuti, betul? 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 Sini tidak ada. Lalu rapat itu, wah dia kan komisaris, berapa perusahaan, CEO, saya sebut namanya, kita harus semua orang. Harus kata istri kamu di mana? Kalau udah itu di tengah meeting rapat atau kamu di mana? Langsung jadi kita tahu kalau kita mau cepat-cepat meetingnya selesai, survei istri baru berangkat. Nah, ada yang ditakuti, yang gitu kan? Artinya semua orang itu perlu ditolong, betul? Betul? Waktu kita ada masalah, waktu kita ada tantangan, waktu kita ada badai, kita perlu ditolong. Amin. Apa pertolongan Roh Kudus? Yaitu apa? Memberi kita harapan, memberi kita tuntunan, memberi kita jalan keluar, dan disebut roh penghiburan. Apa ada? Roh Penghiburan. Roh penghibur. Roh apa? Artinya apa? Dia memberi kita harapan, memberi kita iman, dan dia memberikan kekuatan untuk memberikan apa? Amin. Roh apa? Penghibur. Hiburan itu mahal sekali loh. Untuk mengundang artis internasional bayarannya mahal, betul? 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 Waduh. Sini bisa ditayangkan YouTube enggak? Mau dengarnya anak saya nyanyi enggak? Boleh Pak. Coba. Aduh mendadak ya. Patricia Swart. Yang main tulis. Coba ya. Suaranya sama saya beda tipis. Mau diputar kalau gitu. Coba lihat. Semua dia. Ini anak saya nomor 2. Suaranya beda tipis. Tipis. Udah? Signal hilang. 12 tahun. Nah, sekarang 14 tahun sekarang. Ada waktu dia nyanyi umur 8 tahun. Waktu itu dia di sekolahan itu ada kontes nyanyi.
Dan dia itu hanya sering nyanyi di toilet sama mandi. Suatu kali dia nyanyi langsung juara 1. Coba PT SWOT lagi waktu usia 8 tahun pakai baju, masih baju anak SD gitu. Coba. Ini anakku, Pak. Nah, ini waktu umur berapa? 8 tahun. Ini waktu dia nyanyi British Full Out. Sudah? Hilang. Mendadak nih, Pak. Kedua. Masih kecil lah. Ini direkam jarak jauh pakai kaset. Apa? Pakai CD. Kasih info. Itu umur berapa? 8 tahun. Saya ini puji Tuhan, bapaknya suaranya bisa megang musik, tidak bisa main. Nah, juga apa? Roh pergi akan memberi kita apa? Memberi kita apa? Hak dan memberi kita arahan. Dan katakan roh kebenaran. Apa saudara? Artinya apa? Memimpin kita dalam kehendak Tuhan. Dan dikatakan apa lagi? Memberitakan masa akan datang. Apa saudara? Memberitakan apa? Masa akan datang. Jadi ingat, kuasa untuk memberitakan masa akan datang itu adalah dari Roh Kudus. Jadi ingat, saudara harus mengerti posisi saat ini bahwa Roh Kudus bukan arwah orang nabi atau roh para nabi, tapi ada Roh Yesus sendiri. Dan ingat, 12 rasul ini ikut Yesus. Dan Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Kenapa? Kalau aku tidak pergi, aku terbatas. Kenapa terbatas? Karena Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Jadi kalau manusia 100%, kehadirannya terbatas. Tapi ingat, kalau aku pergi, maka rohku yang akan menggantikanku. Dan posisinya tiada batas. Ingat, kenapa Yesus harus pergi? Lengkap. Supaya rohnya menuntut kita tiada batas. Bukan hanya di Israel, tapi seluruh dunia. Amin. Amin. Nah, kalau Yesus saat ini tidak pergi, Roh Kudus belum diutus. Ingat, Yesus hanya ada di Israel, tidak ke Indonesia. Betul? Nemui Pak Ahok kan terbatas. Kenapa? Manusia 100. Tapi ingat, karena dia pergi, rohnya menggantikan. Posisi tiada batas. Jadi Roh Kudus datang di dunia ini menggantikan posisi Yesus Kristus. Itu juga katakan. Menggantikan apa, saudara? Menggantikan apa? Posisi. Dan itu roh kebenaran, penghibur, penolong. Pada waktu itu para rasul berkata, Yesus, kapan engkau pulihkan Israel? Sebelum Yesus naik ke surga,
mati bangkit hidup kembali, dan setelah itu sebelum dia naik ke surga, muridnya berkata apa? Kapan engkau datang sebagai raja? Ingat saudara, kenapa perkataan muridnya sebelum Yesus naik ke surga berkata, kapan engkau datang menjadi raja? Kapan engkau memulihkan Israel? Ingat, 12 murid Yesus ini berpikir untuk merubah nasib. Mereka ikut Yesus dengan tujuan Yesus jadi raja Israel, nanti bagi-bagi jabatan, bagi rezeki partai koalisi. Nanti Petrus jadi jenderal. Yang namanya orang ikut kampanye pasti punya tujuan masing-masing, betul gak? Betul? Betul? Nah, tidak usah yang ikut partai, yang ikut kampanye aja pasukan bodreknya ada pasukan sendiri dah. Itu pun ada tujuannya, yaitu apa? Dapat transport, betul? Apalagi yang bagi-bagi duit ya punya tujuan juga. Yesus, kami sudah tinggalkan semua pekerjaan kami. Kami sudah tinggalkan semua. Dan tujuan kami, engkau jadi raja. Pikirannya Matius, dia jadi menteri keuangan. Betul? Betul? Menteri apa? Murid yang lain yang jadi menteri dalam negeri. Wah. Semua pikirannya merubah nasib. Demikian banyak orang ke gereja ikut Yesus, banyak sekali tujuan dan kepentingan. Betul? 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 Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu jadi saksiku. Ingat, tujuannya Tuhan kirim Roh Kudus supaya kita menjadi saksinya. Artinya engkau mengalami kuasanya. Dan artinya saksi itu apa? Engkau mengetahui kehendaknya. Engkau tahu rencananya. Engkau tahu apa yang dia kehendaki. Jadi ingat ya, arti saksi ini betul-betul dalam. Saksi Yesus Kristus untuk menunjukkan pada dunia bahwa Yesus hadir dalam hidupmu. Amin. Dan apa yang terjadi? Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul memuji, menyembah Tuhan, dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Ingat, Petrus seorang penakut yang menyangkal Yesus, sekali khotbah ribuan orang bertobat. Dan ingat, Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ingat, yang menggoncang seluruh dunia adalah satu, kuasa. Dan waktu mereka diberi Roh Kudus, ingat ini perbedaannya. Orang diberi Roh Kudus itu sadar. Kalau orang dirasuk setan, itu tidak sadar. Pak, saya diberi Roh Kudus, tapi tidak sadar, hilang ingatan. Gimana tuh Pak? Itu bukan Roh Kudus, roh kuda. Itu roh setan. Orang kepunyaan Roh Kudus itu, ingat gak? Sadar. Ngomong sama sebelahnya, sadar. Jelas? Jelas? Saya setuju angkat tangan. Sadar. Orang yang diberi Roh Kudus itu posisi apa? Sadar. Ingat saudara, sadar. Dan ingat saudara, Roh Kudus di zaman perjanjian lama sama perjanjian baru itu beda. Perjanjian lama datang dan pergi. Roh Kudus memenuhi Simpson, yes. Sekali mukul 1000 orang mati. Coba Pak Ato mukul 1000 orang, Pak Ato mati. 1000 betul? Betul?
Tapi ingat, waktu roh itu menguasai, sesaat saja kesimson. Nah itu apa? Kembali ke surga. Datang dan pergi. Waktu roh itu menguasai Daud, lawan Goliat, pas mati Goliat. Datang dan pergi. Waktu roh itu menguasai para nabi, Elia, Elisa, datang dan pergi. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Alkitab kata apa? Roh itu berdiam. Ingat saudara, ngomong sama saudaranya berdiam. Artinya Roh Kudus itu menetap, berdiam. Pak, kalau orang berbuat dosa, hidup dalam dosa, Roh Kudusnya apa? Cabut. Selama orang itu tidak menyangkal Yesus, murtad, Roh Kudus tetap berdiam, mengingatkan manusia, mengisapkan manusia atas dosa dan penghakiman. Nah, Roh Kudusnya cabut, nanti yang bimbing siapa? Yang mengisapkan orang bertobat siapa? Karena orang bertobat mengenal Yesus itu karena Roh Kudus. Jadi kalau orang berzina, hidup dalam dosa, Roh Kudus keluar dari Roh Kudus apa? Mengingatkan, mengingatkan atas dosa dan penghakiman. Jadi ingat, mulai sekarang harus mengerti, selama orang itu tidak menyangka atau murtad, Roh Kudus tetap berdiam. Tujuannya apa? Mengisapkan manusia kebenaran dan penghakiman. Saya setuju angkatan. Ya, Roh Kudusnya pergi gimana? Siapa yang ngisapin? Betul? Betul? Kan ada konsep yang salah. Salahnya apa? Waktu berbuat dosa, Roh Kudusnya keluar. Waktu bertobat, Roh Kudusnya masuk. Dan itu check out, check in. Check out, check in. Check out, check in. Tidak bisa. Roh Kudus apa? Berdiam. Ingat saudara, ngomong sama sebenarnya berdiam. Jadi ingat, selama orang itu tidak menyangkal Yesus, tidak murtad, tidak apa? Murtad, Roh Kudus itu tetap berdiam, mengingatkan terus atas dosa dan penghakiman. Nah, jadi ingat, beda dengan orang yang terlibat okultisme. Orang kalau kerasukan setan, setan itu tidak berdiam 100% dalam tubuh. Ada saatnya dia keluar, saatnya dia masuk. Waktu masuk namanya kesu, waktunya keluar dia ngikuti. Beda. Beda dari Roh Kudus, bukan keluar masuk. Dan yang diberi Roh Kudus itu tanda mula-mulanya adalah bahasa roh. Berdiam sama dipenuhi itu beda. Kalau berdiam, Roh Kudus belum bermanifestasi. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu bermanifestasi, menyatakan kuasanya, menyatakan manifestasinya. Yaitu apa? Kalau dibaptis Roh Kudus, tanda mula-mulanya adalah bahasa apa, saudara? Bahasa apa? Nah, setelah jadi Roh Kudus, tiba-tiba jatuh dalam dosa, apa langsung cabut? Tidak. Mengingatkan. Keluar tidak? Tetap dalam diri orang tersebut untuk mengisapkan terus sampai bertobat, kecuali menyangkal. Alkitab berkata apa? Siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku menyangkal di depan Bapa. Jadi ingat, selama orang itu tidak murtad, tidak menyangkal Yesus, amin, amin. Ada batasnya itu. Ada apa, saudara? Begitu menyangkal, murtad, tidak percaya Yesus,
Tapi, loh, kenapa? Sudah menyangkal. Selama tidak menyangkal. Jadi saudara di Roh Kudus itu untuk apa? Supaya Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita. Apa adalah manifestasi macam-macam? Ada yang bahasa roh, ada yang nubuatan, ada yang penglihatan. Bagaimana para nabi dulu dipakai Tuhan. Tapi ingat, itu harus ada tarafnya lagi, bukan hanya berdiam, tapi bermanifestasi. Siapa ingin Roh Kudus bermanifestasi dalam hidupnya? Itu yang penting, manifestasi. Dulu zaman dulu dalam yang diikutin tapi ajarin macam-macam. Manifestasi Roh Kudus, urapan. Arti urapan itu Allah menyatakan kehendak, rencana dan pilihannya. Nanti kalau Roh Kudus datang, itu seperti angin. Sehingga ada lagu katanya, berhembuslah Roh Kudus. Itu hanya manifest. Itu kata namanya urapan angin. Jangan belum ngomong itu dah. Ada lagi. Urapan gempa. Ya repot kan. Pada benih Roh Kudus yang gempa, kayak ambruk semua. Ada lagi dalam urapan angin, hujan, macam-macam. Ingat, itu namanya adalah manifestasi kehadiran Roh, ada kuasa Tuhan. Jadi saudara mulai mengerti. Jadi kalau orang kesurupan itu tidak sadar. Dan posisinya setan dalam tubuh seseorang, ingat darah, keluar masuk. Waktu masuk namanya atau keluar diikuti, diikat namanya kutuk. Jelas? Namanya apa? Kutuk. Pak, kalau setan diusir keluar, dia kemana Pak? Kita tidak nyiapin rumahnya. Ya urusan dia mau kemana? Jadi ingat darah, Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri. Dan urapan itu Allah menyatakan kehendak rencananya. Tapi kalau namanya angin, hembusan, ledaan, lain-lainnya di Alkitab itu adalah manifest. Jelas? Padahal sekarang sudah Juni tinggal besok. Betul? Betul? Oh, banyak yang ngomong gini. Kemarin ada orang khusus nemuin saya. Pak Atok aja yang tak kasih tahu namanya. Orang penting adalah nemuin saya. Ya intinya saya minta untuk memberi solusi tentang ekonomi. Nah, saya sudah kasih tahu apa yang harus dilakukan. Coba dimatiin dulu. Ini saya baru ingat. Itu juga pengoperasian Selat Malaka. Biasanya tidak mau baca gitu. Tapi hari itu kok saya daripada nganggur tak baca dulu. Saya percaya itu semua rencana Tuhan. Karena kalau saya hanya ngomong Juni, Juli, puncak inflasi, tanya solusinya apa kan belum juga ya. Ada orang dunia kan tidak bisa ngomong, harus ada masuk akalnya, betul tidak? Tak tahunya Tuhan itu baik. Saya baca itu ada berapa segini pokoknya. Segini itu saudara, itu bukan kata pengantar saudara. Itu kebijakan-kebijakan saudara. Bila terjadi ini harus lakukan ini, dari ini lakukan ini, ada tahap-tahapnya semua. Nah, jadi
Kalau dolar sudah 18. Mei Juni, ingat Juni Juli itu puncak dan deflasi bertemu. Tapi titik terberat, artinya paling berat. Jelas? Saya sampai saat ini tidak ngerti Oktober akan terjadi apa. Pokoknya petunjuknya semua berkebun, minimal cabai, ketak telur ayam, dah yang kaya miskin jalankan. Yang penting petunjuk Tuhan sudah saya sampaikan. Dan apa adalah Oktober tahun ini. Pak, tahun depan gimana? Ingat, tahun depan ekonomi bergerak. Karena apa? Udah kebal karena tahun ini. Jelas? Jelas? Seleksi dari tahun ini yang bertahan. Yang jelas 2030. Ingat itu. Akan masuk hiperinflasi. Jadi saran saya semua, megang rupiah secukupnya saja. Yang bisnis ya, belikan dagangan yang primer pokok, yang pasti laku. Belikan barang langsung. Jelas? Ada kelebihan beli tanah, beli emas, beli perak. Intinya apa? Pegang rupiah secukupnya saja. Pak, mata uang asing yang bakal fisiknya, tidak ada fisiknya. Emas 1000 ton, lah masih mana? Itu bicara trust, kepercayaan. Australia, ini gitu, ada semua ada. Mau sayang proposalnya itu ada di mana gitu. Nah, tapi yang jelas satu, saudara. Kondisi seperti ini, pegang rupiah secukupnya saja. Kalau yang untuk bisnis, rupiah siapkan untuk pegawai operasional 2 tahun saja. Pak, emas akan nembus berapa, Pak? Hah? Emas akan nembus berapa? Di 2030, emas akan tembus 3.250.000. Arti tembus itu di atas. Kan sudah saya beritahu, harga emas akan naik turun selama 2 tahun. Emas perak akan naik turun 2 tahun. Yang ingat angkat-angkat. Betul? Tapi emas akan melonjak tepat di tahun 2028. Mulai. Komisi 2. 4 juta dapat nggak, Pak? 4 Hah? juta ada nggak, Pak? 4 Hah? juta. Emas akan tembus 5 juta di tahun 2035. Sebelum saya akhiri, ada sesuatu yang terputus tiba-tiba di tahun 2050. Apa yang akan terjadi di tahun 2050? Mau tahu enggak? Mau. Boleh nih. AI. Jadi nanti ini banyak kemunculan antichrist. AI sejak tahun 10 tahun yang lalu dan saat ini dan seterusnya itu akan menjadi asisten para jenius seluruh dunia. Dan para jenius ini mengkloning pikirannya ke AI ini. Dan nanti AI dengan AI akan berkomunikasi dengan algoritma dan sandi khusus. Dan setelah itu akan muncul AI terkuat yang mengendalikan seluruh AI itu di tahun 2050. Dan AI yang terkuat ini diciptakan oleh orang Yahudi. Makanya Alkitab berkata, antikristus di sekitar kita, di antara kita.
yang bisa berdiri di bait Allah harus orang Yahudi asli. Itu di 2050 orang Israel asli kan? Orang Israel asli. Nah itu IA ini sebelum antikris yang sebenarnya muncul dan ini pertengahannya, namanya sangkakala kelima. Itu yang di Alkitab seperti belalang, jila, wajah depannya mirip manusia, itu drone, target, gambar muka. Itu sangkakala kelima. Kalau materai ke 3 itu 2032. Sangkakala kelima itu 2050. Dan IA ini ingin menguasai manusia, tidak bisa dikendalikan. Dan IA ini berdiri sendiri dan mengendalikan drone, nuklir, rudal, pembangkit listrik seluruh dunia. Untuk itu pertengahan sebelum kemunculan antikris. Nanti baru muncul antikris yang sebenarnya. Yang untuk mengendalikan dunia itu pakai apa? Nah, IE-nya itu tulisannya seperti ini. AIG. Dan ada mata manusia ada di tengah ini. Yang penting tidak usah mikir 2050 masih lama. Penting sekarang aja. Yang sekarang saya kasih tahu, AI hacker sudah diaktifkan. Jadi jangan gunakan uang simpan di HP, e-banking. Jelas? Kalau hilang, mau lapor siapa? Gunakan di situ hanya uang besar, pegang cash. Kalau udah pegang cash kan repot tuh, banyak loh. Kedua, ATM biasa aja. Jelas? Jelas? Yang transaksi uang kecil-kecil pakai e-banking HP. Uangnya hilang gimana? Karena nanti mau lapor siapa? Karena yang menghack ya. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui panel Zoom yang dilakukan oleh Tom Helps TV ataupun Yefta Ministry. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni ini diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Kiranya Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Yang belum bergabung silahkan bergabung menjadi member. Jangan lupa follow TikToknya Terang Kemuliaan dan subscribe channel kedua Terang Kemuliaan Worship. Sahabat Terang Kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.